Biasanya, kalau seorang striker mampu untuk mencetak gol, apalagi kalau gol yang dicetaknya terjadi di sebagian besar laga, plus dengan gol tersebut menjadikan dia sebagai pahlawan kemenangan, biasanya pemain tersebut bakalan jadi spotlight, bakalan dielu-elukan oleh para fans. Tapi enggak, dengan pemain yang satu ini, dia nggak dapetin spotlight besar tersebut. Siapa dia? Dia adalah William Barros. Oh, kosong Beckham, umpan langsung William dan gol! Dan William dengan satu sentuhan langsung mengecoh. William Barros adalah striker Persib Bandung. Dia nggak cuma bisa main di posisi center forward, tapi bisa juga main di posisi winger. Fleksibilitasnya itu yang bikin dia jadi andalan utama Boyan Hodak buat barisan lini depan Persib sejauh ini. Di awal musim, dia udah jadi andalan. Tapi pemasangan William Barros buat jadi striker utama, awalnya bukan gara-gara dia yang emang diproyeksikan buat jadi yang utama di posisi itu. Karena masih ada nama Ramon Tangke yang secara atribut bahkan statistik ada di atas William. Tapi saat itu Ramon Tangke emang harus mengalami cedera yang bikin kesempatan datang dengan sendirinya buat William Barros membuktikan diri. Dan kesempatan itu justru bisa dimanfaatkan dengan baik oleh William. Yang dia seakan bilang, ini loh gua juga gak kalah bagus sama Ramon. Dan itu bukan cuma omong kosong, tapi berhasil dibuktiin sama William. Bahwa yang sejauh ini William Barros udah main sebanyak 6 laga bareng Persib Bandung, baik itu di Liga dan di Asia, dia udah cetak 4 gol. Paling banyak di antara pemain Persib lainnya. Tapi kalian ngerasa nggak sih, walaupun statistik William saat ini jadi yang paling bagus, spotlight yang dia dapetin justru nggak sebesar dengan apa yang harusnya dia dapat. Ada yang tetap ngasih spotlight, tapi sebagian lainnya mandang William sebagai pemain yang biasa aja. Dan bahkan sebagian lainnya lagi, nganggap bahwa William adalah pemain dengan atribut yang masih kurang sebagai striker. Skill individu dia masih belum sesuai sama harapan mereka-mereka. Nah, emangnya apa sih faktor yang bikin William Barros gak bisa dapetin spotlight besar itu? Kita bahas satu persatu alasannya. Mulai dari yang pertama, banyaknya pemain bintang. Can you guys say your name? My name is William. William Barros. Ini jadi salah satu alasan yang paling kuat bahwa kedatangan William Barros ke Persib di awal musim ini, dia dianggap sebagai pemain yang biasa aja. Walaupun sebelumnya dia main di Liga Bahrain, tapi dia datang dengan statistik yang biasa aja, dengan skill yang gak terlalu mewah. Yang pamor dari William Barros jelas kalah jauh sama pemain-pemain lain yang datang. Kita sebut aja, mulai dari Sadil Ramdhani, Federico Barba, bahkan sampai Eliano Renders dan Tom Haye. Coba bayangin, pasti susah buat William dapetin spotlight. Karena apa yang dia lakukan itu tenggelam sama berita-berita kedatangan pemain baru yang jauh lebih mewah. Yang bahkan ketika mereka main juga nampilin performa baik, yang debut mereka lebih ditunggu. Dan orang-orang termasuk media juga jelas lebih milih buat ngomongin berita yang jauh lebih wah menurut netizen dong, ketimbang berita dari William Barros ini. Jadi seakan spotlightnya itu tetap ada, tapi terpecah. Terpecah sama berita-berita yang lebih menarik, terus udah terpecah, ditambah lagi spotlight yang ngarah ke William ini kebagi-bagi lagi. Alhasil kesempatan dia jadi makin kecil buat dapetin spotlight tersebut. Ditambah lagi karena banyaknya pemain bintang di skuad Persib, otomatis yang bersinar gak cuma William Barros, tapi merata. Semua pemain bisa punya kesempatan itu. Dan itu emang terbukti karena di beberapa match, pemain yang jadi key player bukan cuma William, tapi terkadang ada pemain lain, misal Beckham Putra, Federico Barba, Luciano, bahkan Teja Paku Alam. Semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi bisa dibilang bahwa William Barros ini bukan satu-satunya pahlawan ketika Persib dapetin kemenangan, tapi itu adalah kerjasama kolektif dari para pemain bintang tersebut. Terus yang kedua adalah faktor gaya main. William Barros ini adalah striker dengan tipe gaya main yang simpel. Walaupun dia orang Brazil, tapi skillnya bukan ala-ala Jogo Bonito. Biasa aja, dia punya kecepatan, pekerja keras, bisa dribbling, finishing, standar lah gimana pemain bola pada umumnya. Tapi itu nggak dihiasi sama faktor Jogo Bonito yang gua sebut tadi. Bahkan gol-gol yang dia cetak dalam tanda kutip dianggap gol mudah.
Karena beberapa golnya dihasilkan lewat tap in, dapetin bola liar, dan penalti. Yang beberapa gol itu emang kesannya effortless. Padahal itu gak gampang juga loh. Gol tap in, dapetin bola liar, yaitu harus didukung sama kemampuan positioning yang bagus. Terus kemampuan buat nyari ruang, plus kemampuan finishing, yang itu beneran gak gampang buat dilakuin. Apalagi di tengah tekanan. Lu dituntut harus ngarahin bola ke arah gawang dengan presisi dan terarah. Dan insting juga harus main banget di situ. Kita lihat aja, kemarin deh, laga lawan Lion City Sailors. Beberapa kali Persib dapetin peluang emas. Mulai dari Sadil Ramdhani yang tinggal tap in, udah di depan gawang banget, tapi gagal. Terus Berguinho, yang udah langsung berhadapan sama kiper. Bisa disebut one on one, tapi eksekusinya masih lemah dan kurang ngarah ke area yang kosong. Dan itu udah jadi bukti bahwa apa yang dilakukan sama William Barros gak mudah. Tapi apa yang dilakukan sama William Barros itu dianggap kurang spektakuler di mata publik. Dan kerasa terkesan effortless. Banyak yang nganggap bahwa itu adalah bukan hal yang spesial. Dan gak dipungkiri bahwa arus media sosial pasti lebih interest sama gol-gol yang lebih spektakuler. Baik itu caranya maupun prosesnya. Jadi wajar kalau faktor tersebut bikin banyak orang agak skeptis sama William Barros. Karena gaya main dan gol yang dicetak kurang ngasih kesan spesial di hati mereka. Kemudian faktor yang ketiga adalah standar yang tinggi. Sebenarnya standar ini bisa dibilang relatif, tapi bisa dibilang juga bahwa standar ini udah menjalar ke sebagian besar orang, khususnya bobotoh. Bahwa dengan Persib yang sebelumnya punya striker yang garang, yang secara skill individu kualitasnya sangat baik, punya kecepatan, dribbling, duel, heading, plus finishingnya yang tajam. Pokoknya hampir semuanya lengkap banget atributnya, yaitu David da Silva. Itu seolah udah jadi standar minimum bahwa harusnya pemain yang gantiin peran David da Silva minimal banget punya skill yang sama kayak dia atau bahkan lebih. Dan ini yang belum kita lihat dari William Barros. Bahkan kalau kita lihat dari gaya main yang dimiliki sama William, kayaknya dia agak susah buat nyamain levelnya David da Silva. Karena David ini seolah udah jadi pemain yang benar-benar bintang. Susah buat pemain lain gantiin posisinya di hati para bobotoh walaupun David udah nggak di Persib. Karena nggak dipungkiri, khususnya ketika performa David lagi normal, lagi nggak ada kendala apapun, cedera dan lain hal sebagainya, dia benar-benar ngegendong banget Persib. Dia itu adalah tipikal striker yang kalau dikasih bola kayak gimana pun, hampir selalu bisa dimaksimalkan buat jadi gol. Bahkan ketika posisi sulit, yang kita pikir dengan posisi itu nggak akan bisa dikonversi jadi gol. Tapi, kalau bola ada di kaki David, hal-hal yang nggak mungkin bisa berubah jadi mungkin. Itu yang bikin standar fans khususnya bobotoh jadi tinggi. Alhasil, karena standar tinggi tersebut, itu jadi hal yang nggak mudah buat William. Dan kalau William Barros pengen dapetin spotlight, dia harus kerja lebih keras lagi, supaya minimal banget bisa nyamain level tersebut. Jadi itu 3 hal yang jadi faktor William Barros untuk saat ini gak dapetin spotlight yang seharusnya dari apa yang udah dia lakukan. Pada dasarnya ini bukan sebuah masalah sama sekali kok. Gak apa-apa banget. Justru bagus kalau kondisinya kayak sekarang. Kasih pujian yang sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan. Karena kalau pujiannya berlebihan emang kurang baik juga. Apalagi kalau mental pemain tersebut belum benar-benar kuat buat konsisten. Karena bisa aja, kalau William Barros dapetin pujian yang berlebihan, dia bisa terlena. Bisa ngerasa cepet puas, yang akhirnya dia nggak ada motivasi lebih untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Justru dengan kondisi ini, dia bisa tetap ada motivasi kan, buat terus membuktikan diri. Dan yang diperlukan sama William sekarang adalah kerja keras dan waktu. Karena sekarang match dia bareng Persib baru dikit banget. Dengan dia yang udah ada progres, gua rasa dia udah on the track buat mendapatkan itu. Dan caranya juga nggak harus sama kayak pemain lain, kayak David da Silva. Nggak harus, karena dengan apa yang dia miliki, sebenarnya itu udah cukup banget. Silakan, buat William main dengan cara dan gaya mainnya sendiri. Karena yang dinilai kalau dia mau dapetin spotlight besar, tentu bukan cuma performa di beberapa laga, tapi dia harus bisa konsisten menampilkan performa baik tersebut. Jadi gimana? Menurut kalian, apakah William Barros bisa buat ningkatin kualitas yang dia punya? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa untuk konten kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Gue Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!